Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harun Taufik. Saya semester 7B Prodi Ilmu Administrasi Negara di Sitisip Setiabudi. Pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harun Taufik, semester 7B Prodi Ilmu Administrasi Negara di Sitisip Setiabudi. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang evaluasi program Kartu Prakerja Studi Pelatihan Otomotif di Disnaker Kabupaten Lebak. Demi memenuhi tugas mata kuliah evaluasi kebijakan publik yang dibimbing oleh Dr. Haris Hijra Wicaksana, SOS MSI. Jadi program Kartu Prakerja ini terdapat masalah sebagai berikut. Berdasarkan informasi di Kabupaten Lebak, tanggal 31 Mei 2021, pandemi COVID-19 ini juga memiliki dampak ekonomi yang tidak proporsional. Ada segmen tertentu dari populasi yang dapat memburuk ketimbangan kelompok prakerja yang diantaranya memang sudah memiliki masalah kondisi kesehatan, tingkat pengangguran dan setengah pengangguran yang semakin tinggi dalam kelompok usia muda, prakerja tua yang berisiko lebih tinggi terkena masalah kesehatan serius serta menderita tertekan ekonomi. Prakerja maupun yang berbeda di garis di depan penanganan COVID-19 tidak berpartisipasi dalam tanggung jawab perawatan terkait dengan penutupan sekolah atau sistem perawatan. Kelompok prakerja mandiri sesuai serta musiman yang tidak memiliki akses terhadap mekanisme cuti dibayar atau cuti sakit, dan prakerja migran yang tidak dapat menekan dampak kerja mereka di negara tujuan ataupun hendak kembali ke Indonesia. Dengan demikian, masalah pengangguran ketenaga kerjaan sampai saat ini masih menjadi perhatian utama dalam setiap negara di dunia, khususnya negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Kedua masalah tersebut adalah satu kesatuan, yang keduanya menciptakan dualisme permasalahan yang saling berlawanan antara satu sama yang lain. Yang ketiganya, mengingatkan jumlah pengangguran setiap negara berdampak pada pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Selanjutnya, berbagai peraturan pemerintah dikeluarkan sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 11 2020, di mana yang paling berdampak terhadap pekerja atau buruh adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, alih daya waktu kerja dan daya waktu istirahat, dan memutuskan hubungan kerja PP Nomor 35 sampai 2021, serta Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan PP Nomor 36 2001. Dan selanjutnya, program Kartu Prakerja dibuat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program Kartu Prakerja. Kemudian pemerintah merubah melalui program Kartu Prakerja kembali dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020. Perubahan ini berjuang sebagai bagian bantuan sosial untuk mengeluarkan dampak COVID-19 dan untuk mengembangkan serta meningkatkan tata kelola program Kartu Prakerja. Berdasarkan Prompes merupakan program pembangunan Prompes yang dianjurkan untuk tiga pihak. Pertama, pencarian. Pengeluaran Kartu Prakerja. Selanjutnya terkait dengan hal tersebut,
Salah satu program pemerintahan yang mengusung berulang pelatihan keterampilan bagi masyarakat Balai Latihan Kerja yang disebut BLK yang berada di Jalan Raya Cipanas kilometer 90 Desa Penugarsari Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Provinsi Banten adalah salah satu program pemerintahan Kabupaten Lebak yang memberikan pelatihan mulai dari las, listrik, otomotif dan lain-lainnya. Ini urut mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberdayaan bagi masyarakat serta mengurangi pengangguran khususnya di Kabupaten Lebak. Selain mengurangi tingkat pengangguran di Kabupaten Lebak dan memutuskan hubungan kerja PHK, tujuannya itu senantiasa demi mengurangi pengangguran. Jadi kesempatan ini di Kabupaten Lebak mempunyai keahlian. Misalkan mempunyai keahlian itu semacam misalkan jurusannya apa, misalkan komputer atau otomotif atau les atau kecantikan. Nah, setelah itu bisa mendaftarkan agar bisa bersaingan dengan tenaga kerja lain dan bisa mengurangi angkatan pengangguran di Kabupaten Lebak. Permasalahannya yang telah terjadi di pelatihan keterampilan BLK Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak yaitu kurangnya susulan dan arahan lebih lanjut. Maksudnya gini, contohnya misalkan ada pekerja, ada yang daftar buat kursus otomotif atau las atau kecantikan. Setelah itu jadi berkurangnya penyampaian itu misalnya ada peserta yang kurang paham, ada juga kurang materi dari pembimbingnya pelatihan itu. Yang ketiga, setelah mendapatkan sertifikat tidak ditindaklanjutkan kepada pemerintah, seharusnya dilanjutkan kerja dari pemerintah. Karena apa? Karena sudah mendapatkan sertifikat dari kartu prakerja atau BLK gitu ya. Dan kebanyakan bukan karena copet aja itu tuh pengangguran, karena kan kalau misalkan udah sertifikat ada yang usaha, kebanyakan kekurangan konsumen. Terus yang kedua udah maju kerjanya ternyata bisa bangkrut karena kekurangan modal. Seharusnya itu pemerintah yang bertindak itu, yang berkelanjutan itu dari kepemerintahan. Selanjutnya, kekurangan fasilitas untuk belajar dari Balai Latihan BLK Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak. Para peserta pelatihan yang di BLK Dinas Tenaga Kerja, permasalahan klasik lainnya sih seperti misalkan alat-alat kerja sering dibelikan oleh peserta pelatihan yang ada di BLK Dinas Kabupaten Lebak. Masih banyak permasalahan itu, semacam apa ya, permasalahan misalkan semacam yang belum terselesaikan dari pihak Dinas Tenaga Kerja itu di Kabupaten Lebak terkait program kartu prakerja, terutama untuk mengimplementasikan ketika pekerjaan itu harus diresmikan. Berdasarkannya atas tersebut, hasil pengamatan penelitian melihat kenaikan masalah yang telah terjadi, baik itu maupun permasalahan dalam Dinas Tenaga Kerjaan di Kabupaten Lebak maupun peserta mengikuti pelatihan itu dirinya sendiri. Atas permasalahan tersebut, maka penelitian mengadakan judul implementasi identitas masalahnya. Berdasarkan identitas masalahnya, permasalahan program kartu prakerja yang tidak diakomodator oleh pihak Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lebak, kurangnya sosialisasi dan arahan lebih lanjut setelah pelatihan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lebak. Yang ketiga, kurangnya cara penyampaian materi. Contohnya misalkan saat fokus gitu peserta
kok tiba-tiba kekurangan menyampaikan, karena si Tuna itu kurang paham juga gitu ya, ternyata ke pesertanya juga kekurangan paham gitu. Yang keempat, kurangnya fasilitas untuk belajar peserta pelatihan. Yang kelima, kurangnya pengawasan dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lebak terhadap bantuan alat-alat kerja yang sering dijual belikan. Selanjutnya dari permasalahan tersebut, teori evaluasi yang digunakan adalah teori menurut Willandan yang terdapat 6 variabel. Yang ke satu, efektivitas ya. Yang kedua, efisiensi. Yang ketiga, kecukupan. Yang keempat, pemerataan. Yang kelima, responsivitas. Yang keenam, ketepatan. Lalu mode evaluasi yang digunakan adalah metode evaluasi semu. Mode evaluasi yang digunakan adalah model evaluasi semu. Menjelaskan bahwa mode evaluasi semu membuat citra negatif didapat dari berbagai aspek. Proses evaluasi ini tidak memenuhi standar profesi. Evaluasi di samping hasil yang tidak objektif dan sensitif serta penuh manipulasi. Contohnya, saya langsung turun ke lapangan, ke BLK atau langsung ke jadi benar, emang kekurangan di dinas itu kekurangan secara materi, terus kekurangan bantuan-bantuan dari pemerintahan, kekurangan itu kekurangan yang daftar peserta dari masyarakat gitu makanya. Jadi intinya di sini kan ada evaluasi semu. Evaluasi semu itu jadi terdapat antara lapangan dengan antara dari buku itu. Kesimpulan model evaluasi semu adalah jadi pemerintah itu tidak hanya sekedar latihan, tetapi pemerintah juga harus memberikan solusi kepada pelatihan peserta. Contohnya misalkan pabrik menjahit butuh karyawan 10 orang. Nah, setelah itu di dinas sekretariat itu siap pembantu pabrik menjahit, karena kan pabrik menjahit itu butuh karyawan 10 orang. Setelah itu Disnaker atau BLK memberikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan pekerjaan ya, maka dengan itu diadakan pelatihan menjahit itu 10 orang. Setelah itu sudah mendapatkan sertifikat lalu dikembalikan ke pabrik menjahit. Setelah itu pemerintah tidak memberikan solusi kepada peserta. Kalau sudah beres ya sudah. Kalau sudah misalkan peserta sudah lulus atau mendapatkan sertifikat dari prakerja, itu kan kalau tidak bertindak lanjutkan, tidak memberikan solusi, tidak memberikan untuk ada lowongan di mana, nah seharusnya pemerintah itu memberikan atau memberikan lowongan kepada peserta yang sudah mendapatkan sertifikat. Ini kan tidak. Jadi dibiarkan saja, kalau sudah mendapatkan sertifikat ya sudahlah, biarkan sendirinya gitu kan, biarkan pesertanya yang mencari pekerjaan. Itu yang diperkirakan saya itu sangat. Nah, setelah itu saya sangat bingung memikirkan pemerintah. Seharusnya pemerintah itu membantu. Bagaimana sih caranya biar pemerintah itu membantu yang sudah
latihan di Disnaker Kabupaten Lebak atau BLK di Kabupaten Lebak. Bagaimana cara? Nah, ini yang dipermasalahkan, ini yang banyak pengangguran di Kabupaten Lebak ini seperti ini, bukan karena copi, bukan karena PHK atau cuti atau tetek banget. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kata-kata ini yang saya sampaikan, dan terima kasih, dan jangan lupa komen, like, subscribe di channel YouTube Ayung. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi.